Ya pemirsa, salah satu program unggulan pemerintah makan bergizi gratis ini kini diterpa berbagai polemik. Mulai dari aksi protes pengelola dapur MBG hingga munculnya dugaan penyimpangan dan aliran dana yang kini menjadi sorotan masyarakat. Lalu sejauh mana dugaan korupsi ini dan siapa saja pihak yang berpotensi terlibat? Kita bahas pemirsa bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Pak Boyamin Saiman. Pak Boyamin, selamat malam. Ada Anissa di studio. Malam Anissa dan Baik. seluruh pemirsa BTV. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Pak Boyamin. Kalau kita lihat dari kisru yang menerpa MBG saat ini, terutama terkait dengan anggaran, mungkin kami ingin tahu temuan apa yang sebetulnya sudah berhasil diperoleh oleh MAKI saat ini. Karena sebelumnya MAKI ini menyebut juga ada dugaan pejabat BGN mengendalikan ratusan SPPG. Jika benar, dasarnya apa Pak Boyamin? Ya, ini kan kita negara modern itu kan dengan manajemen modern. Harus dipisahkan dengan jelas antara regulator dan operator. Regulator itu harus menjaga tidak ada konflik kepentingan. Nah, kalau dia terafiliasi dengan dapur umum, itu aja sudah salah. Apalagi diduga dia mendapatkan manfaat dari dapur umum itu. Karena ada beberapa hal. Aturannya insentif itu 6 juta itu untuk 3.000 siswa yang dilayani gitu. Artinya yang di bawah 3.000 tidak dikasih insentif, tapi belakangan juga kemudian diturunkan menjadi bahkan hampir semuanya yang 2.000 pun diberi insentif 6 juta per hari. Nah, inilah yang kemudian diduga karena dapur umum tadi terafiliasi dengan orang-orang BGN, oknum-oknum BGN. Supaya apa? Meskipun tidak mencapai 3.000 tetap dapat insentif 6 juta per hari. Nah, inilah yang kemudian tata kelola menjadi buruk gitu. Ini dari sisi pengelolaan. Belum yang diduga dari pungli dari persetujuan titik-titik dapur umum. Yang konon bahkan ada yang mengatakan sampai 200 juta gitu. Nah, ini yang memang sebagian sudah didalami oleh penyidik Kejaksaan Agung, dan ini kan kita tinggal menambah melengkapi. Kalau temuan saya, dugaan saya yang ada pejabat yang eselon 1 yang dia punya 20-an dapur umum. Nah, levelnya menurut saya orang itu harusnya ngawasi, punya aja nggak boleh gitu. Nah, ada lagi yang hampir di atas 100 oknum pejabat eselon 2 yang itu sebenarnya harusnya ngurusi pinggiran, tapi nyatanya juga ada yang bukan pinggiran gitu. Maksudnya daerah pinggir gitu. Tapi ini juga daerah yang agak tengah pun dia urusi juga malahan. Karena kalau pinggir itu kan ya tidak terlalu banyak untungnya gitu. Nah, inilah yang proses-proses yang harus didalami oleh penyidik dan sudah saya serah kemarin. Terus yang berikutnya adalah pengadaan motor listrik. Itu dari catatan kami harga yang sebenarnya itu maksimal 28 juta. Itu pun sudah dengan keuntungan, sudah dengan pajak, dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kemudian ternyata dibeli atau dibayar 42 juta. Nah, 42 juta dikurangi 28 aja berapa itu? Sudah 14 juta kali 21.000 unit motor, berapa itu? Belum pengadaan yang berkaitan dengan internet, pengadaan sepatu, kaos kaki, seragam, dan segala macam itu rata-rata diduga dengan cara-cara digelembungkan, di markup. Gitu Anissa. Masih. Oke, baik. Pak Boyamin, penekanan artinya benar indikasi adanya konflik kepentingan, terutama poin 2 yang tadi Anda sampaikan antara pejabat BGN dengan pelaksana program di lapangan. Itu terjadi ya Pak Boyamin? Ya, betul Anissa. Karena ruh perbaikan tata kelola itu kan ada transparansi, ada keterbukaan maksudnya, terus kemudian kepastian. Nah, ruh ketiga itu adalah tidak adanya konflik kepentingan. Nah, ini semua nampaknya tertabrak. Pemberian izin dapur umum seakan-akan sudah penuh kuotanya, tapi yang melalui jalur belakang dapat juga izin dari dapur umum. Nah, kepastian, misalnya ngurus persyaratannya apa-apa sudah dapat, harusnya kan diloloskan. Kalau tidak diloloskan karena apa? Harus ada kepastian, tapi nyatanya nggak ada. Yang ketiga ya konflik kepentingan. Banyak ini kemudian
pemberian izin ini ya ada tekanan, ada lobby, dan juga Nah. yang utama adalah ada duit. Gitu Oke, loh, Anissa. Pak Boyamin, Maki juga meminta kepada Kejaksaan Agung ini untuk kemudian mengembangkan perkara ini. Sebetulnya menurut Anda yang masih belum tersentuh oleh penyidik apa? Dan terakhir begitu ya, jika benar adanya pejabat yang bermain di balik program ini, karena kita sudah lihat begitu Kepala BGN ini sudah disentuh begitu ya oleh Kejaksaan Agung. Apakah ada aktor besar lainnya kah? Dan jika iya, Anda yakinkah bahwa penegak hukum kita berani menindak yang lainnya, Pak Boyamin? Ya harus berani gitu, harus kita dorong karena memang ini banyak yang bermain oknum-oknumnya bahkan titipan segala macam dan ternyata orang-orang besar juga itu rangkaiannya, maksudnya artinya kan bukan level-level yang bawah segala macam, dan itu yang menurut saya harus diungkap semua. Dan saya kira Pak Sony Sanjaya juga sudah mulai sepil lewat lawyernya katanya 26 orang atau berapa gitu, dan kita lihat daftar-daftarnya juga ada yang orang besar segala macam, belum yang orang luar misalnya yang melakukan tekanan-tekanan. Nanti kita tunggu Pak Sony Sanjaya ini akan buka-bukaan dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh penyidik kita dan kita mengawalnya. Dan seperti biasa kalau saya mengawal begitu kan bukan hanya sekedar teriak, nanti kita gugat pra peradilan supaya data-data itu bisa kita buka di pengadilan, gitu Anissa. Oke, menarik ya, kita akan menunggu babak selanjutnya keterangan yang akan diungkap juga oleh Pak Sony Sanjaya. Kita masih akan terus mengawal jalannya kasus ini. Pak Boyamin, terima kasih banyak atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan di Berita Satu Malam, Pak Boyamin. Salam sehat selalu Pak Boyamin, selamat malam.